sempurna, Bang. Ya, Hanya yang oke. menyempurnakan ini. Tafsiran, yaitu oke. yang Oke. mempraktekkan. Tafsiran itu loh, bisa Bang. salah ndak, Bang? Seperti yang katakan buku petunjuknya itu sudah dikasih. Tetapi yang menafsirkan, yang melakukannya itu bisa salah tidak? Ini loh, Bang, ya. Supaya Bang, Nah, bukan gini loh, Bang. Maksudnya bisa ndak itu? Bisa ndak salah? Tafsiran orang itu bisa salah ndak? Kenapa? Tafsiran Bisa salah nggak? Tafsiran orang itu bisa salah nggak? Kan gini, ada yang menafsirkan Al-Quran ini, ya kan, ditafsirkan ini. Bisa. Tidak makan babi, berarti kami yang ikuti Yesus. Sementara Yesus itu tidak makan daging babi karena dia orang Yahudi yang tunduk pada hukum Yahudi. Galatia pasal 4 ayat yang keempat berkata apa? Begini. Galatia pasal 4 ayat yang keempat nih. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, ya, yang tunduk pada hukum Taurat, gitu, ya, supaya ibu bisa ini, ya. Terserah teman-teman mau bilang asumsi, tapi saya pakai data. Nih dia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi jelas Yesus Kristus sebagai anak Allah itu dia menggenapi Taurat, ya. Taurat yang mana yang digenapi adalah seremonial dan hukum sipilnya Yahudi. Misalnya mata ganti mata, darah ganti darah, jadi gini loh, Pak. ganti Ya, kencur. saya paham, Ya? paham, Pak. Oke. Berarti Yesus tidak makan babi, tapi umatnya boleh begitu. Ya, karena kami orang Yahudi tidak makan, Bu. Orang Kristen Yahudi itu tidak makan. Iya, kan Yesus orang Yahudi, kan Iya, Yesus beragama dan kami Yahudi, bukan orang Yahudi. kan begitu. Kami bukan orang Yahudi. Lah iya, Pak. Ya. Yesus kan beragama Yahudi. Ya, kami Kan bukan masuk orang sinagoga Yahudi. dia. Kami bukan orang Yahudi, bukan kami masuk pengikut gereja Yesus atau Kristus. Bukan Kristen Yesus itu kan? Ya, Kristen itu pengikut Yesus. Bagaimana mungkin Yesus Kristen? Terus Aneh. Yesusnya beragama Yahudi, gitu kan, Pak? Iya, Yesus tidak bawa Lah agama, Bu. iya, Yesus sudah, tidak bawa Bapak sudah agama. mengakui. Dengar, Loh, Yesus tidak bawa beragama agama. Yahudi loh, Pak. Yahudi itu agama, Iya, saya Pak. tahu, Bu. Saya Yahudi itu tahu, saya agama. tahu. Ini Yesus ngeyel. beragama Yahudi. Anda bertanya Yesus atau mau masuk ini? sinagoga. Oke, sekarang gini. Kenapa? Di Islam boleh enggak makan babi? Nggak boleh kayak Nggak boleh, tapi ngikutin kalau Nabi terjepit Isa. bagaimana? Ikut Kalau Taurat. terjepit boleh makan enggak? Ya itu karena nyawa itu nomor satu. Iya, munafik, Nggak apa-apa. munafik. Loh, itu dari Tuhan itu, Pak. Itu namanya bukan dari Tuhan, itu munafik namanya. Loh, Tuhanmu Tuhan munafik. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu Ada namanya Tuhanmu pengecualian. munafik. Itu namanya Kalau nggak Tuhanmu gitu, munafik. Tuhan namanya kejam. Itu Kalau Tuhanmu nggak gitu namanya pelin-pelan. Tuhan kejam. Tuhanmu Mau itu membunuh pelin-pelan. umatnya. Tuhanmu itu pelin-pelan. Kenapa dia pelin-pelan? Haram makan babi. Tapi kalau kamu tidak ada makanan boleh makan. Loh, Tuhan saya sama dengan Yahudi, Pak. Sama dengan Tuhan Yesus. Aduh. Tuhan saya sama dengan Tuhan Yesus, Pak. Jangan salah. Tuhan saya Haram sama dengan babi. Tuhan Yahudi, Bapak. Boleh Tidak lihat boleh di makan TikTok aja, Pak. babi. Ya. Ada itu Rabi Tapi Yahudi yang bilang kalau kalau Tuhan Islam terdesak sama boleh dengan Tuhan dimakan. Yahudi, Itu Pak. munafikun. Tapi enggak dengan Tuhan Kristen. Itu namanya Tapi enggak munafikun. dengan Tuhan Kristen. Ya. Rabi Yahudi bilang Iya, Tuhan, saya sudah katakan Tuhannya tadi, Islam hukum sama Yahudi. dengan Tuhannya Yahudi. Tapi Oke, enggak Tuhan Anda. turun. Anda ngerocos. Di lain sisi kamu mengharamkan daging babi, tapi di sisi lain boleh makan daging babi. Ya, kamu boleh makan. Itu namanya munafikun. Apakah Tuhanmu juga munafik? Tidak konsisten. Ya, dalam jawaban Anda itu Anda sedang menjelaskan tentang Tuhanmu bahwa tidak konsisten. Di sisi lain haram, di sisi lain halal. Kalau memang haram, ya haram. Kalau tidak boleh makan, ya tidak boleh makan.
yaitu makan onta. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Pertama apa? Unta. Unta ini tidak boleh dimakan. Itu haram. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Yang kedua, pelanduk. Juga pelanduk. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Baru babi hutan, demikian juga babi hutan. Jadi babi itu urutan keempat. Babi itu urutan keempat, ya. Dikatakan apa? Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging-daging binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Nah, tentang di dalam air itu tidak boleh dimakan yang tidak bersirip dan bersisik di dalam air. Di dalam lautan dan di dalam sungai itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan, di dalam segala sungai, itu haram, ya. Itu kejijikan, semuanya itu kejijikan bagimu. Ya. Nah, sekarang saya balik kamera dulu. Oke, ya. Sekarang teman-teman sekalian, kita identifikasikan bersama-sama. Yang pertama yang dilarang oleh Tuhan adalah onta. Nah, apakah Islam makan daging onta? Makan. Jadi langgar hukum Taurat yang diberikan kepada Musa. Katanya tidak sempurna keimanan Islam jika tidak beriman pada Taurat. Sekarang mereka langgar Taurat, makan onta. Kencingnya juga pun diminum campur susu. Ini fakta. Yang ketiga, Islam makan ikan lele. Ya, makan ikan lele. Yang ikan lele itu kan tidak bersisik. Kemudian ikan gabus. Ya. Nah, sekarang kita akan diskusi dengan Bang Irfandi. Silakan Bang Irfandi tanggapin pernyataan saya. Apakah Islam itu melanggar Taurat Musa atau melakukan Taurat Musa? Silakan, Pak. Silakan Pak Irfan. Apanya itu, Bang? Orang Islam itu mengikuti hukum Taurat Musa soal haram dan tidak haram atau melanggarnya, Pak? Kalau sebatas pengetahuan saya itu, Bang, itu yang diharamkan itu yang bertaring sama yang itu. Oke, baik. Itu berdasarkan dari mana? Dari hukum Musa, dari hukum Taurat Musa, atau dari Allah Subhanahu Wa Taala? Itu hadis, Bang, yang menjelaskan. Oh, bukan Al-Quran, Bang? Di bagian dari Al-Quran itu, janganlah kamu makan bangkai. Itu yang anunya. Iya, kalau bangkai jelas loh, Bang. Kami juga tidak makan bangkai. Kalau ikan, kecuali dari laut boleh. Kayak bangkai ikan boleh. Nggak boleh. Kami di Kristen itu kan najis, Bang. Bangkai itu najis. Berarti kalau ikan sudah mati dari laut nggak dimakan, Bang? Oh, itu kan bukan bangkai, Bang. Belum apa namanya itu belum busuk. Maksud saya itu bangkai dalam kategori busuk. Iya, biar ikan sudah busuk begitu. Nggak dimakan. Enggak, saya sendiri nggak makan. Tapi dalam kekristenan soal makanan begini. Dalam kekristenan soal makanan dan minuman itu tidak mendapat sesuatu ataupun tidak juga menguntungkan kalau dimakan, tidak merugikan juga kalau dimakan. Nah, jadi saya secara pribadi bangkai yang sudah membusuk itu saya tidak boleh makan. Saya nggak makan, itu jijik. Nah, sekarang kita masuk, Bang. Babi haram dah. Oh iya, haram babi, Bang. Haram babi, oke. Tapi kalau dalam waktu terjepit bagaimana, Bang? Apanya terjepit? Ya, tidak ada makanan lain, tidak ada lagi solusi lain, hanya babi yang ada. Boleh dimakan dah. Inilah adilnya Allah memberikan hukum. Kemudian ada dia punya penjelasan di sini, Bang. Ya, itu adilkah atau pelin-pelan, Bang? Tidak, gini Bang. Contoh sesuatu yang diharam, kalau dia bisa menyembuhkan suatu penyakit, maka berubah hukum. Kedua,
Dengar dulu Bang. Ya, silakan Bang. Kedua, termasuk babi ini haram. Kalau dia sudah situasi, kondisi dalam dua pilihan, itu tergantung yang punya. Tapi di sini ditegaskan bahwasanya kalau kita ini lebih mementingkan daripada keselamatan, maka dianjurkan untuk merubah hukum haram tadi ini bisa Oh, dimakan. jadi manusia bisa rubah Bang ya. Hukum Allah bisa dirubah kemudian. Bukan Allah yang bilang kata bisa merubah, tidak. Nah, kan manusia itu kan hadis. Hadis itu buah pikiran manusia, tafsiran atau itu dari Allah sendiri, Bang, perkataan Allah. Hadis itu wahyu. Wahyu, Melalui- bukannya Al-Qur'an yang wahyu, Bang. Iya, termasuk ucapan dari Nabi lisannya ini. Nah, hadis kan buatan manusia, Bang, tafsiran. Betul tidak? Buatan manusia. Manusianya ini Ya tafsiran siapa? manusia kan, buah pikiran Ya, manusia kan. Ya maksud Abang ini manusia siapa Bang? Penulis hadis itu siapa? Tapi bukan sekedar itu dia sekedar tulis kemudian itu dari akal dia, tidak. Lalu di mana dalilnya, Bang, bahwa itu dari Allah? Di hadis. Itu lisan. Itu dari Nabi. Dari Nabi. Nabi dapat Ya. dari mana? Lisan Nabi setiap keluar ini itu hukum berdasarkan hukum yang wahyu dari Allah. Nah, itu kan sudah ada Al-Qur'an, Bang. Oke gini, Bang. Saya itu percaya jika itu kita merujuk kepada Al-Qur'an. Baiklah. Walaupun saya ada keraguan karena apa? Karena Muhammad tidak pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui perantaran yang bernama Jibril. Tapi no problem lah. No problem. Tapi sekarang saya mau tanya, yang diwahyukan kepada Muhammad kan adalah Al-Qur'an, bukan hadis. Hadis itu kan itu kemudian. Setelah mereka melihat Al-Quran, lalu barulah ditanyakan ya kan kepada Rasul atau bagaimana itu, sehingga ada hadis. Contoh, diperintahkan kita sholat Bang, itu tidak secara spesifik bahwa sholat harus begini, tidak. Ya, dalam Al-Quran, sungguh ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Maka bisa disimpulkan bahwasanya kalau Rasulullah sholat, maka kata Nabi, lihatlah bagaimana aku sholat. Dengar dulu Bang. Iya. Jadi sholat ini bukan berarti Nabi yang karang, tapi hendak ini sudah ada perintah dari Allah melalui, kalau ditulis semua rangkaiannya Bang, lebih tebal lagi Al-Qurannya. Maka Oke. melalui bagian. Sekarang gini Bang, Maka saya tanya, hadisnya- Anda bawa ke sholat. Sekarang itu apa maknanya begini, Bang? Kalau setiap sholat tuh, Bang, lalu lipat kaki ke belakang itu maknanya apa, Bang? Selesaikan satu dulu Bang. Saya cuma kan ambil kiasan sholat, bahwasanya sholat itu tidak secara spesifik untuk penjelasannya, hanya saja melalui Nabi, itu namanya hadis, namanya dijelaskan melalui apa yang disabdakan Nabi. Itu loh Bang. Gini. Oke, silakan. Apa? Ya, gini, Bang. karena Anda sudah membahas itu, karena sebenarnya kita udah lari dari konteks ya. Kita bahas babi haram atau halal. Saya ambil kan Abang Ya. bilang begini, Abang bilang dari mana dasarnya hadis? Ya dari Nabi. Itu lisan Nabi. Nah iya, Menggantikan. saya tidak Ya. percaya gini Bang. Apakah Bang, begini, memang Bang. katanya Saya kan kasih gini, contoh. Al-Quran sempurna. Kalau Nah. Anda membawa hadis, itu artinya sedang menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak sempurna. Oke. Kenapa Kita tidak ganti. sempurna? Karena membutuhkan tafsiran, membutuhkan buah pikiran manusia Oke, ya oke. untuk menafsirkan. Ini Bang, saya Nah. kasih penjelasan sederhana. Saya tidak ambil sholat supaya Bang tidak sentil lagi sholat. Ya, tapi jangan Contoh dari mutar-mutar, sebuah Bang. Pabrik. Iya enggak. Contoh dari sebuah pabrik. Ya, karena dari tadi mutar-mutar. Dia menciptakan, jangan pakai songkat, jangan pakai ketawa, nggak sopan, bawaannya nggak sopan. Iya, karena mutar-mutar, Bang. Ya gini. Dari produk misalnya motor, dia ciptakan motor, kemudian dia pasarkan di pasaran, pasti dia sertakan dengan yang namanya buku petunjuk, ya kan? Apakah tidak sempurna buku petunjuk? Sempurna. Hanya saja yang mempraktekkannya, orang kadang tidak masih bingung dengan petunjuk tadi. Maka pemilik atau konsumen tadi melihat konsepnya,
harus bukan cuma berdasarkan petunjuk tadi, harus ada yang mempraktekkan. Siapa dia yang mempraktekkan ini? Yaitu misalnya dari pihak leasing atau dari pihak dealer misalnya. Dia harus menjelaskan detail bagaimana cara menarik gas selain daripada buku petunjuk tadi, maka harus ada yang mempraktekkan. Nah, beginilah keadaan kita manusia hari ini. Beginilah Islam. Bukan berarti tidak sempurna buku petunjuk tadi, Bang. Sempurna. Maka Islam, Allah antar ke dunia ini kita semua manusia, diberilah buku petunjuk, yaitu Al-Quran. Menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya. Maka tidak sempurna, apakah tidak sempurna ini Al-Quran? Tidak. Sempurna. Hanya saja yang, tunggu dulu Bang. Yang mempraktekkan ini Allah utus lagi kekasihnya Nabi, yaitu Muhammad, untuk menjelaskan bagaimana ini agama, bagaimana keselamatan dunia dan akhirat. Beda dengan abang, yang diutus ke dunia ini Nabi, antum rubah jadi Tuhan. Gitu loh Bang. Ya, nanti kita lari ke situ Bang. Tidak masalah. Masalah Anda nanti bilang jangan yang bilang manusia jadi Tuhan. Nanti saya jawab. Sempurna Bang. Ya. Hanya yang menyempurnakan ini. Tafsiran, yang mempraktekkan. Tafsiran itu bisa Bang. salah ndak Bang? Seperti yang katakan buku petunjuknya itu sudah dikasih. Tetapi yang menafsirkan, yang melakukannya itu bisa salah tidak? Inilah Bang ya. Supaya Bang. Nah, bukan gini loh Bang. Maksudnya bisa ndak itu? Bisa ndak salah? Tafsiran orang itu bisa salah ndak? Kenapa? Tafsiran bisa salah nggak? Tafsiran orang itu bisa salah nggak? Kan gini, ada yang menafsirkan Al-Quran ini, ya kan, ditafsirkan ini. Bisa salah nggak? Bisa salah kalau dia tidak menguasai bidang ilmu, 15 bidang ilmu. Nah, dari mana tolak ukurnya? Tolak ukurnya di mana Bang? Menguasai bidang ilmu. Tolak ukurnya di mana? Belajar. Ya belajar di mana Bang? Karena Al-Quran kan sudah sempurna. Lalu ada lagi yang menafsirkan, yang mencocok-cocokkan. Oh ini yang paling tepat. Karena tadi seperti babi. Oh Al-Quran bilang, misalnya dalam surat Al-Baqarah ya 173, Allah Subhanahu Wa Taala melarang memakan daging babi karena mengandung kejahatan dan kekotoran. Lalu di sisi lain di hadis, oh boleh makan kalau terdesak. Kalau memang tidak ada makanan lain, pilih mati atau pilih makan babi. Maka Abdul Somad bilang, dikecap babinya, colek-colek dikecap lalu dimakan, itu jadi halal. Nah ini namanya pelin-pelan. Al-Quran katakan tidak boleh makan. Lalu tiba-tiba hadis bilang boleh dimakan kalau terjepit. Berarti itu adalah buah pikiran dan tafsiran manusia lagi Bang. Makanya saya bilang, apakah Allah yang pelin-pelan atau manusianya yang tidak taat pada hukum Allah? Kenapa Allah antum katakan pelin-pelan? Ini ya saya tanya Anda karena gini, Allah kan udah tetapkan. Sebentar Bang, supaya Abang bisa fokus jawabnya. Ya, Allah bilang di dalam surah Al-Baqarah, bahkan dalam surah Al-Maidah 3, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut babi sebagai hewan yang haram dimakan. Ya kan? Maka sekarang pertanyaan kita, Allah sudah melarang, titik. Kenapa kemudian ada tafsiran boleh dimakan dalam waktu terdesak? Jadi yang salah siapa? Yang menafsirkan atau Al-Qur'annya? Abang silakan jelaskan. Karena itu adalah kitab suci Abang. Iya, Abang kan ulang-ulang terus. Saya sudah paham Bang. Cuma Bapak ulang-ulang terus. Ini Bang, bukan berarti pertama, jangan keluar lagi kata Allah itu timplan. Stop. Yang mempimplankan mungkin maksud Bapak yang menafsirkan. Oke, itu boleh. Sebentar Bang, jangan framing Bang, jangan framing. Saya tidak bilang, saya tidak nuduh Allah itu pelin-pelan. Saya nanya, yang pelin-pelan ini siapa? Tuhankah atau tafsirannya ini? Gitu loh. Karena kan sudah dia katakan, udah jelas ini. Kalau saya mengerti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melarang untuk makan babi, titik. Tidak lagi ada lagi, boleh dimakan kalau terdesak dan segala macam. Oke, konsisten, tidak boleh dimakan babi. Tetapi kan ada hukum-hukum yang hukum dunia pun begitu Bang. Ada yang mematahkan hukum. Ya gini, tunggu. Jangan pakai ketawa-ketawa shortcut lagi. Ini Bang. Gimana ini teman-teman? Saya bingung loh. Di lain sisi nggak boleh, tapi masih ada tapinya. Gimana sih? Iya, hukum Bang, itu bisa sebentar merubah Bang, kalau nanti ada jawab. Orang Israel ketika itu diberikan perintah kepada Musa, sampaikanlah kepada Israel, babi itu haram. Israel tidak makan.
dalam waktu terdesak, dalam waktu tidak ada makanan, mereka tidak boleh makan daging babi. Ketika mereka di padang gurun, mereka tidak ada makanan apa-apa. Mereka tidak makan babi, tapi mereka berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kepada mereka daging melalui burung gagak, dan juga memberikan roti mana kepada mereka. Mereka konsisten tidak makan daging babi. Sampai turun-temurun, mereka tidak makan daging babi. Lalu muncul seperti abang, kok bisa boleh? Ya. Silakan. Ini Bang, saya jawab. Biar tidak dipaksakan dengan jawaban. Saya jawab bahwasanya lebih memilih untuk melanjutkan kehidupan supaya tidak zolim terhadap diri. Itu boleh, merubah hukum, boleh dimakan. Oke? Nah, sekarang gini. Kita kan tadi pembahasannya ini kesempurnaan kitab. Sekarang saya mau balik tanya loh Bang. Boleh? Nggak, jawab dulu Bang. Saya nanti jawab. Mau tanya gini Bang. Boleh. Saya kasih waktu buat abang sepuasnya untuk bertanya. Tapi kita tuntaskan dulu ini soal haram ini. Karena analogi yang abang kasih itu masih belum masuk logika Bang. Anda bilang agama itu logika dulu. Tapi dari tadi Anda menjelaskan nggak masuk logika. Di Al-Quran sudah mengharamkan. Lalu hadis memperbolehkan di dalam terdesak. Nah misalnya gini, kalau memang itu boleh dalam keadaan terdesak, ya lebih bagus saja hapus, nggak usah saja dibilang haram. Ya. Yang di Al-Quran ini sudah sempurna dia. Dia kalau misalnya abang bilang, yang berarti Pimplan ini yang menafsirkan, oke, boleh abang katakan begitu. Nah, asal tidak merendahkan kitab tadi. Kalau kitab mengatakan itu haram, sudah haram hukumnya. Kalaupun ada terjadi di antara kita manusia atau umat Islam yang mengatakan katanya boleh dimakan dalam situasi kondisi, itu boleh. Sudah selesai. Tanpa melihat daripada Al-Quran tadi. Kalau Al-Quran tetap dia konsisten haram. Iya, Nah, berarti kan biar saya mau jelaskan, tetap juga berarti yang bilang boleh itu sesat dong. Boleh katakan. Yang bilang boleh itu sesat dong. Boleh katakan sesat. Oh, dari saya, Bang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan hukum bahwa babi itu haram. Lalu tiba-tiba ada manusia menafsirkan itu boleh dimakan dalam waktu terdesak. Bahkan kalau begitu, Bang, misalnya Allah itu mengharamkan perzinahan, betul? Betul? Tapi bagaimana kalau ada seorang kemudian hari, misalnya abang, dalam keadaan terjepit, aduh udah tinggi sekali ini. Dalam terjepit ini udah, tapi ada yang rayu-rayu juga di samping ini. Iya kan? Ini terdesak ini, udah nggak bisa nahan lagi nih. Daripada mati penasaran, hajar sudah. Berarti boleh di situ. Padahal kan udah dilarang, tidak boleh berzina. Sama dengan hukum makan babi, Bang. Udah dilarang nggak boleh makan babi. Tapi kalau ini terdesak, boleh dimakan. Nafsu, jangan pakai ketawa songkar, Bang. Bang, nafsu kalau tidak dilakukan apa mati orangnya? Beda dengan makan, mati penasaran, Bang. Ini Bang. dalam Sungguh mati aku jadi penasaran. Pindah-pindah alam. Bang, Oke, Bang, lanjut, Bang. Tuntas? Oke. Iya, lanjut, Bang, lanjut. Nah, tadi kan saya pikir begini, Bang. Saya sudah jelaskan masalah kitab saya itu sudah sempurna. Hanya saja kita umat Islam ini dikirim lagi namanya Nabi, diutus oleh Allah Nabi untuk menjelaskan daripada detailnya daripada isi Al-Quran ini. Sebagaimana produk motor tadi, sudah dia sertakan buku petunjuk, kemudian tidak serta-merta buku petunjuk itu memahami oleh konsumen tadi. Harus ada yang menunjukkan secara langsung. Oke, jawaban singkatnya yang salah siapa? Tidak, gini, bukan pertanyaan ini, Bang. Aduh, ini, Bang, kok tidak ada yang salah, Bang? Harus ada yang salah, Bang. Nah, oke. Sekarang saya balik tanya, Bang. Kalau kita yang kesimpulannya Bang? Dulu. Yang salah siapa, Bang? Yang salah siapa, Bang? Apanya yang salah, Bang? Kan tadi kesimpulannya Al-Quran sudah sempurna. Oke, fine kita di situ, ya kan? Lalu kan kita yang Islam ini kan punya tafsiran ini dan itu boleh dan tidak boleh. Sekarang yang menjadi jawaban simpelnya dari abang, yang salah siapa? Kalau begitu, berarti yang menafsirkan, betul? Tidak ada yang menafsirkan, Bang. Paham gak ini maksud saya, Bang? Yang mengatakan boleh itu siapa, Bang? Sudah lari lagi. Ini abang sudah ditinggalkan tadi. Kita bicara kita, Bang. Dia ketawai bodohnya. Iya. Begini, Bang. Yang bilang bukan, Bang. Habis ini Anda bertanya, cuman kasih supaya edukasi, Bang.
sebentar, kita ini edukasi Bang. Jadi supaya penonton kita bisa mengambil keputusan. Sekarang ya, yang salah siapa? Yang menafsirkan. Saya jelaskan lagi Bang ya. Tadi kan kita sudah bahas. Nggak perlu jelaskan Bang, panjang lagi nanti, panjang. Karena saya kasih kesempatan buat Anda bertanya. Ya kita bahas ini kitab dulu, kitab Bang. Sudah selesai masalah haram babi tadi. Sekarang kan ditafsirkan ini, ya, melalui hadis. Boleh dimakan. Sementara Al-Quran yang paten sebagai kitab suci, petunjuk dari semuanya, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Lalu tiba-tiba ada hadis bilang boleh dimakan daging babi kalau terpaksa. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Saya sudah sampaikan tadi, Al-Quran ini konsisten haramnya. Oke, udah haram. Lalu contoh begini Bang. Motor, dari produk motor tadi, di dalam petunjuk, jangan kalau tidak pakai helm. Harus pakai helm. Sementara yang mempraktekkan, dalam posisi genting boleh nggak pakai helm. Apakah itu menyalahi aturan daripada produk tadi? Apakah tetap menyalahi Bang, tetap menyalahi, tetap salah. Dalam bentuk apa penyalahannya Bang? Oh ya, tetap dihukum kalau polisi tangkap tidak pakai helm, tetap saja hukum. Dari petunjuk tadi, produk tadi, dalam petunjuknya gunakanlah helm di saat berkendara. Apakah salah orang produsen memakai motornya tanpa menggunakan helm? Apakah salah dari petunjuk? Dari produk tadi. Di mana bentuk salahnya? Di mana bentuk salahnya? Karena tidak dipakai, sudah dianjurkan. Karena helm itu dibuat untuk mengamankan kepala. Bukan masalah helm, motor saja Bang. Tapi kan kita bicara helm tadi. Ini kan petunjuk motor. Oke, motor dia bilang motor itu harus hidup pajak. Misalnya gitu, dalam undang-undangnya perhatikan pajak motor. Lalu ada orang yang menggunakan motor tanpa hidup pajak. Salah enggak? Salah. Gimana sih analogi abang nih? Gini. Lucunya aja Bang, gini Bang. Saya sudah sampaikan bahwasanya itu tegas Al-Quran mengatakan itu haram. Hanya saja ada perbandingan untuk mematahkan daripada, bisa mematahkan hukum itu dalam kondisi genting. Paham nggak ini Bang? Oh, berarti manusia bisa membatalkan hukum Allah. Kan ada penjelasannya Bang. Aduh, contoh. Bang, inilah yang kita persoalkan dari tadi. Kalau Allah sudah haramkan, ya haram. Tidak ada lagi istilahnya itu. Ada alasan-alasannya Bang. Nah itu karena kepentingan manusia Bang. Berarti, makanya saya tanya abang tadi, kalau memang hukum Tuhan sudah konsisten, berarti ketika ada yang melanggar, yang memperbolehkan hal itu dalam keadaan genting, berarti manusianya yang salah. Betul enggak? Setuju saya di situ. Oke, manusia yang salah. Oke teman-teman, kita simpulkan ya teman-teman. Nabi dan Rasul, Allah dan Rasul. Kita simpulkan teman-teman. Jadi jawaban daripada Irfandi bahwa Al-Quran sudah sempurna melarang makan babi. Tapi yang salah adalah penafsirnya yang memperbolehkan makan daging babi. Udah fix. Oke, itu jawabannya. Ya. Jadi teman-teman silakan makan. Oke. Kita tinggalkan ya Bang. Silakan. Ya. Boleh, silakan. Saya kasih kesempatan buat Anda. Silakan tanya. Kita bahas kitab tadi nih, Bang. Jauh salah ya, itu masalah